Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang terjadi di negara bagian Amerika Serikat, tepatnya di Georgia. Pengeksekusian itu terjadi setelah seorang remaja tak siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan dari sang pacar. Mereka yang awalnya memaduh kasih bak Romeo dan Juliet, kemudian berakhir menjadi suatu tragedi yang merenggut kehidupan sang gadis serta kandungannya. Body was found early Monday morning after she never returned home. Fox News' Eric Perry is live. Bagaimana kisah lengkap dari kasus ini? Mengapa lelaki muda itu bisa nekat melakukan aksi pengeksekusian tersebut? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu Georgia, hiduplah seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Mia Campos. Mia merupakan anak bungsu dari pasangan Edward Campos dan Miriam Zarate yang memiliki 5 orang anak. Di wilayah Georgia, mereka tinggal bersama di sebuah rumah yang sederhana dan juga nyaman. Di usianya yang terbilang muda itu, Mia sudah menemukan kekasih hatinya yang bernama Jesus Monroe yang berusia 19 tahun. Monroe ini tinggal di daerah yang sama dengan Mia. Dan ia seringkali menjemput Mia di sekolah dan mengantarkannya pulang menggunakan truk milik ayahnya. Dan truk inilah yang nantinya akan menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Hubungan asmara Mia dan Monroe lama-kelamaan menjadi semakin kuat dan mereka mulai berani melakukan hal-hal yang bersifat dewasa. Di mana pada suatu hari di bulan Desember tahun 2023, Monroe dan Mia pergi ke sebuah tempat terpencil yang jauh dan jarang didatangi oleh orang-orang. Di dalam truk milik ayahnya itu, keduanya melakukan hubungan badan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Hubungan yang mereka lakukan itu pada akhirnya membuahkan hasil. Di Januari 2024, Mia mengetahui bahwa dirinya telah mengandung seorang anak. Dan dengan panik, Mia menyampaikan berita ini kepada Monroe. Mendengar kabar itu, Monroe merasa kaget. Ia merasa belum siap untuk menjadi seorang ayah. Maka dari itu, Monroe meminta Mia untuk menggugurkan kandungannya dengan memberikannya sebuah pil. Tetapi di samping itu, Mia jelas menolak untuk meminum pil tersebut karena ia tak bersedia untuk menggugurkan kandungannya. Penolakan Mia itu tentu membuat Monroe menjadi gusar. Ia pun mengubah pendekatannya kepada Mia. Monroe mencoba meyakinkan Mia dengan cara halus. Namun karena cara ini tak berhasil, Monroe pun mencoba untuk memaksa Mia dengan cara yang lebih keras. Perubahan sikap Monroe tentu membuat Mia takut. Ia pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Orang tua Mia tentu marah besar ketika mendengar itu. Mereka tak menyangka anaknya bisa berbuat sejauh ini. Meski begitu, mereka tetap menganggap bahwa keamanan dan keselamatan Mia adalah hal yang paling penting. Maka mereka memfokuskan diri untuk merawat Mia. Kehamilan Mia pun berlanjut dan kandungannya semakin menjadi besar. Menyadari bahwa mengurus seorang anak bukanlah masalah sepele, orang tua Mia pun memutuskan untuk mendiskusikan hal ini dengan orang tua Monroe. Oleh karena itu, mereka pun mengundang Monroe dan orang tuanya ke kediaman mereka untuk membahas tentang hal ini. Di dalam diskusi itu, ayah Mia yaitu Edward menyampaikan kepada orang tua Monroe bahwa mereka bisa saja melaporkan Monroe kepada pihak kepolisian. Mereka menganggap apa yang dilakukan Monroe kepada Mia merupakan suatu tindakan kejahatan yang serius. Hal ini merujuk kepada hukum yang ada di Georgia, di mana hukum tersebut mengatakan apabila anak di bawah umur berhubungan dengan orang yang lebih tua darinya, hal itu dapat dianggap sebagai sebuah tindakan kejahatan, meskipun mereka melakukannya suka sama suka. Namun di sini, Edward tak akan melaporkan Monroe jika Monroe bersedia bertanggung jawab atas Mia dan kandungannya. Contohnya saja, selama masa kehamilan itu, Monroe harus siap mengantar dan mendampingi Mia ke dokter kandungan. Orang tua Monroe pun menyetujui persyaratan itu, dan diskusi ini pun akhirnya berakhir. Monroe menepati janjinya dan mendampingi Mia selama proses kehamilannya berlangsung. Namun, Monroe tidak selalu ada untuk Mia. Ia sering menghilang, jarang datang, dan sulit untuk dihubungi. Memasuki usia kehamilan 7 bulan, Mia tiba-tiba mendapat pesan dari Monroe, di mana pada tanggal 14 Juli 2024, Monroe meminta Mia untuk bertemu dan berjalan-jalan karena Monroe ingin membelikan Mia suatu makanan.
Perasaan Mia saat itu mulai merasa janggal. Ia merasa heran kenapa Monroe tiba-tiba saja baik kepadanya. Mia akhirnya setuju untuk menemui Monroe dengan harapan bahwa Monroe telah mendapatkan hidayah dan sedang mencoba untuk menjadi pasangan yang baik bagi dirinya. Dengan perasaan senang, Mia meminta izin kepada keluarganya untuk keluar rumah. Namun karena khawatir keluarganya akan melarang jika ia mengatakan akan pergi dengan Monroe. Namun Mia tidak mengatakan kepada orang tuanya kalau dia pergi bersama Monroe. Melainkan dia hanya mengatakan bahwa ia akan pergi bersama temannya tanpa menyebutkan nama. Kemudian pada hari yang sama pada pukul 10.30 malam, Mia keluar dari rumah dan berjalan menyusuri jalan komplek rumahnya. Perasaan senang yang dirasakan sebelumnya berubah menjadi ketakutan karena Monroe tidak mau menjemputnya di rumah. Monroe malah menyuruh Mia berjalan ke pintu gerbang komplek tempat dia tinggal, padahal hari itu sudah malam. Mia saat itu merasa khawatir dan takut karena harus berjalan sendirian di malam hari yang gelap dan sepi itu. Untuk mengalihkan perasaan takutnya itu, Mia mengirimkan pesan teks kepada temannya dengan mengatakan apa yang sedang ia lakukan. Setelah beberapa lama Mia berpamitan, keluarganya di rumah menunggu kepulangan Mia dengan sabar. Tetapi beberapa jam berlalu dan Mia tak kunjung pulang. Kesabaran mereka pun berubah menjadi kekhawatiran. Keluarganya mencoba untuk mengirimkan pesan dan menghubungi Mia berkali-kali. Namun Mia tetap tidak merespon. Kekhawatiran mereka kemudian berubah menjadi kepanikan. Di tengah kepanikan itu, kakak Mia mencoba untuk melacak lokasi Mia dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat melacak sinyal ponsel. Setelah beberapa lama melacak, akhirnya kakaknya berhasil menemukan sinyal ponsel milik Mia yang mengarahkannya ke sebuah hutan yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Keluarga Mia yang merasa bahwa hutan itu terlalu luas untuk mereka telusuri sendirian, mereka pun mencoba untuk menghubungi keluarga Monroe dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Mia. Saat keluarga Monroe datang, mereka langsung bersama-sama untuk menuju hutan tersebut. Sampainya di hutan, mereka langsung menelusurinya dengan cara berpencar ke berbagai sudut hutan. Selama berjam-jam dan hampir semalaman, mereka berjalan tak tahu arah mencoba menemukan lokasi Mia. Hingga sampai di pagi hari tanggal 15 Juli 2024, jasad Mia pun ditemukan di dalam hutan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jasad Mia ditemukan dalam posisi tengkurap dan tangannya memeluk erat perutnya. Kondisinya sudah dingin, keunguan, dan juga membengkak. Penemuan jasad Mia tersebut seketika membuat gempar kedua keluarga. Ayah Mia menangis dan berteriak histeris menyumpahi orang-orang yang telah menyakiti putrinya. Ibunya juga menangis meraung setelah jatuh terduduk di dekat dasar putrinya. Ia tak berani menyentuh tubuh Mia yang sudah kaku itu. Di tengah kepanikan, hanya kakak Mia lah yang masih bisa berpikir jernih dan menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan itu. Meski sejatinya hatinya juga tersayat setelah melihat kondisi adik bungsunya. Setelah menerima laporan, polisi datang ke lokasi. Mereka menemui keluarga Mia dan menyampaikan belasungkawa. Setelah itu, mereka mulai berpencar untuk menginvestigasi lokasi kejadian. Sebagian dari mereka juga langsung mengevakuasi jasad Mia untuk dilakukan autopsi di rumah sakit. Selain melakukan olah TKP, polisi juga menginterogasi orang-orang di sana termasuk Monroe dan keluarganya. Selama ditanya oleh pihak kepolisian, Monroe mengaku bahwa ia tak tahu apapun apa yang terjadi kepada Mia. Ia juga mengatakan bahwa sudah lama ia tidak bertemu Mia. Dalam interogasi pertama itu, Monroe menekankan bahwa ia tidak mengetahui kenapa atau dengan siapa Mia berada di hutan tersebut sebelumnya, dan bahwasanya ia sama sekali belum pernah ke hutan itu bersama Mia. Selain Monroe, polisi juga menginterogasi keluarga Mia, yaitu ayahnya yang bernama Edward. Edward menceritakan apa yang terjadi kepada pihak kepolisian, mulai dari Mia yang minta izin keluar untuk menemui temannya sampai pada proses mereka menemukan jasad Mia. Kepada keluarga Mia, polisi juga berjanji akan melakukan investigasi yang mendalam dan menangkap pelaku yang sudah mengeksekusi Mia. Proses autopsi juga dilakukan oleh pihak forensik untuk mencari penyebab meninggalnya Mia. Pada tanggal 16 Juli 2024, hasil autopsi keluar dan menunjukkan bahwa penyebab meninggalnya Mia adalah akibat sebuah cekikan di bagian leher, yang mana ini membuat Mia mengalami sesak nafas dan akhirnya ia meninggal dunia. Berdasarkan hal itu, pihak forensik pun mengasumsikan bahwa apa yang terjadi pada Mia adalah sebuah pengeksekusian. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2024,
Polisi menemukan benang merah antara Monroe dan kasus ini, yaitu ketika mereka mengetahui bahwa Monroe telah berbohong. Ketika diinterogasi pertama kali, Monroe mengatakan bahwa ia tak pernah datang ke hutan tempat Mia ditemukan. Namun, polisi berhasil membuat suatu terobosan di mana mereka berhasil menemukan sinyal ponsel Monroe telah berada di lokasi itu ketika malam Mia menghilang. Atas penemuan tersebut, polisi pun langsung bergerak dengan menangkap Monroe pada hari itu atas tuduhan melakukan pernyataan palsu. Penyelidikan polisi pun menunjukkan lebih banyak perkembangan. Dengan berbekal hasil otopsi dan juga informasi bahwa Monroe adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Mia, tuduhan pernyataan palsu kini berubah menjadi tuduhan pengeksekusian berencana. Selain itu, ia juga mendapatkan tuduhan tindakan kriminal, pengeksekusian seseorang sebelum lahir, dan juga penyerangan yang berat. Kabar ini pun seketika menggemparkan keluarga Mia. Mereka terkejut dengan berita ini, terlebih lagi karena Monroe sempat datang ke rumah mereka bersama orang tuanya saat Mia menghilang. Mereka tak menyangka Monroe tega melakukan hal kejam itu kepada putri mereka. Namun mereka berharap jika memang benar Monroe bersalah, maka ia harus diberi hukuman yang setimpal. Pada Agustus 2024, sebuah berita mengejutkan keluarga Mia, di mana Monroe yang sempat ditahan tiba-tiba saja mendapatkan pembebasan bersyarat setelah orang tuanya membayar uang jaminan sebesar $56.000 Amerika. Dan dengan ini, Monroe pun dibebaskan dan hanya menjadi tahanan rumah. Selain itu, untuk mengontrol dan mengawasi Monroe, polisi menggunakan monitor gelang kaki pada Monroe. Berita ini tentu membuat marah berbagai pihak, terutamanya keluarga Mia. Edward sendiri menyatakan bahwa hal ini membuatnya merasa seakan jiwanya telah menghilang. Ia juga marah dan merasa seakan nyawa putri dan calon cucunya hanya dihargai sebesar $56.000. Padahal kesedihan yang ia dan keluarganya rasakan tak akan bisa dibayarkan atau digantikan dengan apapun. Pihak jaksa penuntut juga merasa sangat kecewa dengan putusan pengadilan ini. Mereka merasa bahwa keputusan ini tidak memberikan keadilan kepada kedua nyawa yang telah melayang. Tetapi meski begitu, keluarga Mia dan pihak jaksa penuntut tetap berjanji untuk terus berjuang dan tidak berhenti di sini. Mereka akan terus bertarung demi bisa meraih keadilan untuk Mia. Kemudian pada 4 April 2025, persidangan kedua pun dilakukan. Kali ini pihak jaksa penuntut meminta supaya Monroe kembali ditahan sesuai tuntutannya. Kepada hakim, jaksa penuntut memaparkan banyak bukti. Salah satunya bukti pesan teks antara Mia dan temannya yang menunjukkan bahwa Mia pergi menemui Monroe. Selain itu, pihak kuasa hukum Mia menekankan bahwa Monroe memiliki potensi untuk kabur. Hal ini ditekankan dengan adanya testimoni dari detektif yang menangkap Monroe. Dalam testimoninya, detektif itu menyatakan bahwa Monroe sempat kabur dan menunjukkan sikap arogansi. Selain testimoni itu, mereka juga menunjukkan bukti berupa video CCTV dan video yang diambil dari kamera body detektif yang menangkap Monroe. Pihak jaksa penuntut kembali menekankan bahwa Monroe ini memiliki tendensi untuk kabur, maka dari itu ia harus diawasi dengan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Namun sayangnya saat itu, pihak pengadilan memutuskan untuk menunda putusan hasil persidangan. Penundaan ini mengakibatkan Monroe tetap menjadi tahanan rumah dan tak dipenjara. Meski begitu, pihak peradilan mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sampai saat ini, belum diketahui kapan akan dilaksanakan persidangan berikutnya untuk Monroe. Namun, jika terbukti bersalah atas pengeksekusian berencana, Monroe terancam akan mendapatkan hukuman paling berat penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Proses peradilan masih berlangsung, namun nyawa yang telah hilang tak akan bisa dikembalikan. Edward dan keluarganya telah kehilangan putri tercinta mereka, yaitu Mia. Mia, gadis belia yang ceria dan suka berdansa yang memiliki masa depan cerah dan sudah memiliki rencana untuk calon anaknya nanti. Namun nasibnya berakhir tragis di tangan kekasihnya sendiri. Kepergian ini sangat meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya. Ibunya tak bisa lagi melihat putri kecilnya berdansa dengan riang gembira. Ayahnya harus kehilangan putri kecil yang ia rawat dengan sepenuh hati dan setulus jiwa. Tak hanya itu, ia juga kehilangan calon cucu yang sudah sangat dinanti-nantikannya. Luka yang diderita keluarga Mia merupakan luka yang tak akan bisa disembuhkan dan harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Mereka hanya bisa berharap dan berdoa, semoga proses hukum berjalan dengan lancar dan pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Untuk Mia dan keluarga yang masih berduka, mari kita doakan bersama-sama semoga Mia dapat beristirahat
dengan damai. Dan semoga dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.